Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkiasa FM. Selamat sore kaum perkiasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya. Selamat sore santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini Sabtu 1 April 2023 tepat di hari ke-10 Ramadan 1444 Hijriah, kita dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari 96,8 Perkiasa FM di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Sore hari ini kaum perkiasa seperti biasa, mulai jam setengah 5 sampai menjelang berbuka nanti kita akan kaji bersama-sama Kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Anda bisa simak di 96,8 Perkiasa FM sampai menjelang berbuka nanti di program Zona Islami Spesial Ramadan yang didukung langsung juga oleh RSUD Dr. Rizka Tulungagung. Marilah kita bersama-sama kaum perkiasa simak kajian Kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian Zona Islami Ramadan, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Pada sore ini kita akan mengkaji hikmah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu salisah asyar. Hikmah yang ke-13. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ma'urifa qadru syai' bimithli dhiddi wala tasallal musab bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi. Ma'urifa qadru syai', nilai sebuah sesuatu itu tidak akan bisa diketahui bimisli dhiddi kecuali dengan lawannya. Jadi nilai sebuah sesuatu, nilai sesuatu itu tidak akan diketahui kecuali dengan lawannya. Illa bimis illa dhiddi, kecuali dengan lawannya. Kemudian wala tasallal musaf bimisli dzikri man usiba bimithli musibati. Wala tasallal musab, al musab orang yang terkena musibah, ya, al musab itu orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah, orang yang diuji Allah dengan musibah, itu la tasalla. Orang yang terkena musibah itu tidak akan terhibur hatinya. La tasalla, tidak akan terhibur hatinya kecuali bimisli dzikri man usiba bimisli musibatih, kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang terkena musibah seperti dirinya. Jadi wala tasallal musab, orang yang terkena musibah, wong sing kena bencana, orang yang terkena bencana musibah itu tidak akan terhibur hatinya,
tidak akan terhibur hatinya kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang juga terkena musibah seperti dirinya. Mari kita kupas hikmah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang barokah kepada kita. Amin. Ma'urifa qadru syai', nilai sebuah sesuatu, nilai sebuah perkara itu ma'urifa, tidak akan pernah bisa diketahui bimisli dziddih, kecuali dengan lawannya. Maknane napa? Fala yu'rafu qadru nikmatillah illa man ubtuliya bifaktiha. Orang itu tidak akan pernah mengetahui kadar nikmat Allah kecuali orang-orang yang diuji oleh Allah tidak mendapatkan nikmat. Wala yu'rafu qimatul afiyah illa man ubtuliya bil marad. Orang itu tidak akan pernah tahu nilainya sehat kecuali orang yang diuji Allah dengan sakit. Jadi terkadang manusia niku diparingi nikmat sehat niku ndak iso ngrasake. Mboten saged ngrasakne nek sehat niku nikmat. Kecuali apabila dia telah diuji sakit. Mula sing iso ngrasake kadar nikmat sehat itu adalah orang yang diuji dengan kebalikannya sehat. Kebalikannya sehat napa? Sakit. Orang itu kalau sakit maka dia akan bisa merasakan, bisa mengetahui betapa besarnya nikmat sehat. Maka kata Imam Haddad, ma'urifa qadru syai' bimisli dziddi, tidak akan diketahui kadar sesuatu kecuali dengan lawannya. Maka kalau kita ingin tahu seberapa kadar sehat itu, sakpiro regane sehat, sakpiro kedudukane nikmat sehat itu seperti apa, sakpiro pentingnya sehat, maka orang yang bisa mengetahui kadar sehat, kadar pentingnya sehat bagi orang yang diuji dengan sakit. Baru wong niku nek loro, ya, yang mungkin sekarang sakit, diuji dengan sakit, maka dia akan tahu betul, Masya Allah, berarti sehat itu luar biasa. Sehat itu anugerah yang besar. Sehat itu mahal harganya. Lah orang yang bisa memahami seperti itu adalah orang yang telah diuji dengan sebaliknya sehat, yaitu sakit. Apalagi kalau dia sampai masuk rumah sakit. Lek wis mlebu rumah sakit, gitu. Kemudian penangannya penyakitnya agak parah, ya, itu Masya Allah. Di saat seperti itu orang akan tahu betapa agungnya nikmat sehat. Nah, tetapi orang itu kalau tidak pernah sehat, tidak pernah sakit, tiang niku nek mboten tahu loro, maka dia ndak akan tahu betapa agungnya nikmat sehat. Jadi wong lek ora pernah loro nggih, selama hidup mungkin ndak pernah sakit. Justru orang yang ndak pernah sakit, dia itu ndak akan tahu sebenarnya kalau sehat itu agung sekali, ndak tahu. Loh, kenapa kok ndak tahu? Sebab dia tidak pernah diuji dengan sebaliknya. Dianggepe kalau sehat itu biasa. Alah, mosok sehat ngene nikmat, mosok nikmat. Nah, orang yang seperti itu karena dia tidak pernah merasakan kebalikan dari sehat.
Baru lek wong lara arep mlaku mawon abot nggih, ndase mumet gitu, pening, watuk, pilek, gregesen, kenging banyu, kademen dan seterusnya, baru di saat itu dia akan bisa merasakan betapa agungnya nikmat sehat. Niki. Makanya ma'urifa qadru syai' bimisli dziddi. Manusia ndak akan pernah tahu nikmatnya kadar kenikmatan suatu perkara kecuali dengan sebaliknya. Kita ambil contoh sehat. Seberapa kadar sehat itu yang bisa tahu kemuliaan atau kadar sehat, betapa mahalnya kesehatan itu ya bagi orang yang sudah merasakan sakit. Kemudian wala yu'rafu qadrul ghina ilaman ubtulia bil fakri. Orang itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya kaya. Dia tidak akan bisa memahami kemuliaan nikmat kaya kecuali bagi orang yang miskin, orang yang diuji dengan sebaliknya. Wong niku nek mboten tahu melarat, nggih. Wong niku nek mboten tahu melarat, ndak pernah melarat, uripe sugih terus mungkin anaknya orang kaya, anake wong sugih niku kan ndak tahu melarat. Kalau orang itu tidak pernah melarat, dia ndak akan tahu betapa nikmatnya kaya itu. Tapi kalau orang sudah pernah merasakan miskin, melarat, baru dia akan tahu penak men dadi wong sugih. Misalnya teng pundi-pundi numpak motor, misalnya. Nek aku bendino mlaku, wong-wong sing sugih nang ngendi-ngendi numpak motor atau bahkan numpak mobil, kudanan, rakudanan dan sebagainya. Orang yang bisa merasakan nikmatnya napa niku, nikmatnya kaya ini bagi orang yang diuji dengan sebaliknya yaitu miskin. Oleh karenanya ini kewajiban kita semuanya. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah misalnya kesehatan, maka pahami, sadari bahwa sehat itu adalah anugerah yang besar. Anugerah yang besar itu nilainya mahal, ngoten. Lah, makanya terkadang kita itu supaya iso ngrasake napa memahami besarnya nikmat sehat, coba sekali waktu kita dolan, kita menjenguk orang sakit neng rumah sakit kono. Kita ke rumah sakit. Kalau kita ke rumah sakit, tentu kita akan tahu. Enek wong mau sekedar wis nggletak, ya, wis nggletak. Dia tidak bisa bergerak dan seterusnya. Baru di saat itu kita bisa merasakan, Masya Allah, berarti aku ki diparingi sehat, ini adalah anugerah yang besar. Demikian pula orang yang kita kalau diberikan kecukupan oleh Allah, diberi kecukupan, maka untuk bisa mengetahui kadar kecukupan ini, kadar kekayaan, coba kita lihat wong-wong sing misalkan hidup di bawah jembatan, wong-wong sing urip neng isore jembatan yang dia ndak punya rumah, ndak punya tempat tinggal, tidak punya perkara yang digunakan untuk makan setiap hari. Maka dengan cara melihat sing seperti itu, kita itu akan bisa merasakan, Masya Allah, aku diparingi cukup karo Gusti Allah, alangkah besarnya nikmat cukup ini. Oleh karenanya supaya kita semuanya ini bisa menyadari nikmat cukup ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Di antaranya itu hikmahnya. Tujuannya apa? Ben awake dhewe niku juga ikut merasakan beban penderitaan orang miskin.
Jadi fakir miskin niku ndak mangan setiap hari paribasan. Setiap hari, nggih, setiap hari ndak makan, nggih. Kekurangan perutnya, kelaparan dan seterusnya. Itu fakir miskin, orang yang kekurangan. Nah, oleh karenanya kita semuanya diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan puasa. Di antara tujuannya nopo? Supados kita niku iso ngrasake, melu ngrasake betapa penderitaannya orang-orang miskin. Betapa napa rekasane orang-orang miskin, ngoten. Dan sehingga ketika kita punya perasaan seperti itu akan timbul rasa welas, kasihan kita untuk membantunya. Akhirnya tergerak hati kita untuk membantu dan lain sebagainya. Maka orang itu tidak akan tahu kadar sesuatu kecuali dengan sebaliknya. Orang tidak akan bisa tahu wala yu'rafu fadlun nur ilaman arafadz dzalam. Orang itu akan tahu, tidak akan tahu napa niku kadar pentingnya listrik, lampu bisa nyala kecuali ketika ada pemadaman. Baru lek pemadaman, ya toh, tengah wengi peteng dedet, baru kita akan bisa merasakan, Masya Allah, berarti listrik itu sangat penting. Di saat itu kita menyadari kalau listrik penting. Orang yang tahu keagungannya cahaya itu mereka-mereka yang telah mengetahui kegelapan. Gampangane ngono. Kadang awake dhewe lek listrik ora tahu pemadaman, lancar terus dianggap listrik biasa ngono wae. Tetapi ketika suatu malam jam 12 bengi misalnya atau jam 10 malam listrik mati, pemadaman, baru peteng dedet, baru di saat itu kita akan tahu betapa tingginya atau betapa pentingnya cahaya itu, betapa pentingnya listrik dan lain sebagainya. Makanya ma'urifa qadru syai' bimisli diddi, orang itu tidak akan bisa mengetahui kadar sesuatu kecuali dengan sebaliknya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari dawuh menika. Amin, Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM, Kiam Perkasa, Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini didukung langsung oleh RSUD Dr. Rizka Tulungagung dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Marilah kita bersama-sama Kiam Perkasa kembali simak kajian Kitab Hikam Al-Hadadiyah Hikmah ke-13 bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita lanjutkan kajian hikam pada hikmah yang ke-13. Wala tasallal musab bimisli dzikri man usiba bimisli musibati. Jadi wala tasallal musab, orang yang terkena suatu musibah atau orang yang terkena ujian. Ujian itu bisa mungkin tanamannya kebanjiran atau ada hewannya mati dan lain sebagainya. Jadi orang yang terkena musibah itu lataslah, dia tidak akan terhibur hatinya bimisli dzikri man usiba bimisli musibati, kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang juga terkena musibah sepertinya. Ini kata Imam Haddad. Jadi begini, prinsipnya kan begini, innal musibah idza ammat hanat. Musibah itu apabila merata maka akan terasa ringan. Wa idza khtasat fakulat, musibah itu apabila dirinya sendiri yang terkena, ndak roto, hanya dirinya sendiri yang terkena, maka akan terasa berat. Itu undang-undangnya.
Tetapi apabila musibah itu rata mengenai semua orang, ya susah, cuman agak lebih ringan daripada yang hanya mengenai dirinya sendiri. Satu contoh, orang menanam padi, ya, atau orang yang menanam jagung, kemudian kebanjiran, ini susah napa seneng? Susah. Tetapi kalau yang kebanjiran itu semuanya, semua orang yang nanam tanaman itu semuanya kebanjiran merata, maka ya susah tapi ra nemen. Ndak nemen. Tetapi apabila yang kebanjiran itu tandurane dheweke tok, yang lain bodo panen sing dheweke tok kebanjiran, maka susahnya ini nemen. Maka dikatakan oleh para ulama, innal musibah idza amat hanat. Musibah niku apabila merata itu terasa ringan, ya susah tapi seenteng, daripada musibah itu yang terkena adalah dirinya sendiri. Wa idzakhtasat sakulat. Apabila musibah itu hanya dirinya sendiri yang terkena, itu baru berat, itu sakulat, abot banget. Nah, kemudian kata Imam Haddad dari hikmah yang ke-13 ini, wala tasallal musab bimisli dzikri man usiba bimisli musibati. Oleh karenanya orang yang terkena musibah, wong sing kena musibah nggih, itu tidak akan terhibur hatinya. Ora bakal seneng atine, tidak akan terhibur hatinya bimisli dzikri man usiba bimisli musibati, kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang juga terkena musibah sepertinya. Misalnya begini, misalnya kalau kita nyambangi saudara kita yang terkena musibah. Kalau kita nyambangi saudara kita yang terkena musibah, maka sing paling menghibur itu apa? Ketika kita menceritakan ternyata musibah ini bukan hanya dia yang kena, tapi banyak lagi orang-orang yang terkena. Maka dengan cara itu akan mengurangi rasa susah dia. Akhirnya wong sing kena musibah mikir, oh berarti sing kena musibah ngene iki ora mung aku tok, berarti umum. Ya wis lek ngono wis pancen takdir piye meneh, akan begitu. Tapi kalau yang terkena musibah itu hanya dirinya sendiri nggih, wah beratnya ra karu-karuan nggih, beratnya ra karu-karuan. Ibaratnya orang nandur niku misale sak desa niku sing ora panen mung takane dhewe tok, kira-kira susah mboten? Ya pol susahe. Tapi nek ora panen iki kabeh mergo kebanjiran niku rata, lah ya susah, cuman agak lebih ringan daripada ketika sing ra panen sing kebanjiran iki takane dhewe tok. Itu karakter hati, karakter tabiat akan seperti itu. Oleh karenanya kata Imam Haddad, ketika kita tidak ada orang yang terkena musibah itu tidak akan terasa, tidak akan ada sesuatu yang lebih menghibur hatinya kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang juga terkena musibah dengannya. Oleh karenanya kalau kita misalnya mengetahui ada orang yang terkena musibah, maka memang yang pertama kita aring-aring, kita motivasi untuk bersabar. Karena kalau kita bersabar tentu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian di samping itu kita juga mungkin
menceritakan orang-orang yang lain yang juga mungkin terkena musibah dengan seperti dirinya. Dengan menceritakan seperti itu, ini minimal akan bisa mengurangi kesusahannya, akan bisa membantu menghiburnya. Ben boten sepanengen kenemenen. Oh ternyata yang terkena musibah ini bukan ora mung namung panjenengan mawon, tapi ini banyak sekali yang lain. Lah makanya dengan cara seperti itu, terus pundi? Dengan cara seperti itu orang yang terkena musibah ini akan lebih terhibur. Ini juga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tasliyati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menghibur Kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan musibah atau ujian yang diterima oleh saudara-saudara Nabi, yaitu para Nabi dan Rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad. Seperti dawuh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad ustuhzi'a bi rusulin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 10, walaqad ustuhzi'a, dan sungguh telah diolok-olok. Nggih. Sungguh telah diolok-olok, dilok-lokne, dihina. Sungguh telah dilok-lokne, dihina. Siapa? Para rasul sebelum engkau wahai Nabi. Kata Allah taala. Sungguh para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad itu juga diolok-olok, dilok-lokne, dihina karena menyampaikan dakwah. Makanya nek engkau wahai Nabi Muhammad ketika kamu dakwah, lalu kaummu, sebagian kaummu sing urung oleh hidayah ngelok-ngelokne awakmu, ora usah susah. Tidak usah susah. Kenapa? Para rasul sebelum kamu juga diolok-olok seperti itu. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablik. Para rasul, para nabi dan rasul sebelummu wahai nabi, ketika menyampaikan dakwah seperti kamu juga diolok-olok. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Lalu setelah kaum tersebut mengolok-ngolok, maka akan turun kepada mereka, maka nubi yastaziun, akan turun kepada mereka azab yang mereka perolok-olokkan. Artinya dos pundi ayat niki tasliyah menghibur kepada Nabi Muhammad ketika Nabi dakwah mengajak umat untuk meninggalkan menyembah berhala. Nabi mengajak umat itu untuk beribadah kepada Allah. Maka yang diterima Kanjeng Nabi Muhammad tidak semuanya menerima. Mboten kabeh nampa, tetapi sebagian dari mereka justru menentang, ngolok-ngolok, bahkan Kanjeng Nabi dilokne orang yang tukang sihir. Hadza sihrun mustamir. Ini kan luar biasa lek ngolok-ngolok niku lho ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ketika didakwai Kanjeng Nabi, mereka ngolok-ngolok luar biasa. Bahkan ngelokne Kanjeng Nabi orang gila. Nah, seperti itu loh. Majnun. Bahkan ngelokne Kanjeng Nabi tukang sihir. Lho ngono kuwi. Ketika Nabi Muhammad dakwah di kota Taif, dibauan demi watu dan seterusnya. Itu tentu membuat hati Nabi Muhammad juga susah, sedih.
sifat basariyai manuk Kanjeng Nabi nggih susah, lalu Allah taala menghibur beliau. Karo Gusti Allah dihibur Kanjeng Nabi, wahai Nabi, nek panjenengan dakwah ngajak umat malah dilok-lokne, malah ditentang, ora usah susah. Cara bahasane sederhana begitu, ndak usah susah Nabi. Kenapa? Walaqadistuhzi'a birusulim min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ora usah susah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena para rasul, para nabi sebelum penjenengan Nabi min qablik, para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Nabi, iku juga seperti itu, dilok-lok nih. Dakwah ngajak kepada iman, ngajak kepada tauhid, malah dilok-lok nih, ditentang, dimusuhi. Ngoten. Tapi subhanallah, mereka sing ulul azmi sabar. Maka ini cara Allah menghibur Nabi Muhammad. Ngoten lho. Dihibur oleh Allah Ta'ala. Akhirnya setelah umat itu mengolok-ngolok para nabi-nabinya, menentang para nabi-nabinya, maka akhirnya fahaqo billadzina sakhiru minhum makanu biyastaziun. Maka setelah itu Allah Ta'ala akan menurunkan azab kepada mereka. Nah ini artinya dos pundi, dalam posisi ini Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi, para nabi-nabi dulu juga kena musibah yang sama, dilok-lok nih kuwi lho. Makanya kalau musibah itu merata, maka terasa ringan. Akhirnya Kanjeng Nabi kan diparingi tasliyah oleh Allah Ta'ala seperti ini, dihibur oleh Allah. Kanjeng Nabi kan malah ngertos, oh nggih, berarti sing didustakan ini mboten namung kula, sing dilok-lok niki ora mung kula, tapi nabi-nabi mbiyen itu juga seperti itu. Akhirnya terasa ringan. Ngaten nggih. Iki maksude tasliyah niku menghibur. Jadi Allah Ta'ala menghibur Nabi Muhammad ben mboten susah. Lah mula awake dhewe ya ngono. Kita niki kalau dakwah di masyarakat, misalnya ada sebagian masyarakat kita nentang kita, ya toh? Nentang kita, ngelok-ngelokne kita. Ora usah susah, wong Kanjeng Nabi ya di ngonokne, para nabi-nabi mbiyen ya di ngonokne. Artinya dengan kita sadar seperti ini, kita akan lebih sabar. Nggih, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM, Kiam Perkasa. Marilah kita bersama-sama kembali lanjutkan kajian Kitab Hikam Al-Hadiyah dalam program Zona Islami Spesial Ramadan bersama dengan Kiai Muhammad Ana Muhsin. Semoga. Ya, kita teruskan kajian Hikam Al-Hadiyah. Wala tasallal musab bimisli dzikri man usiba bimisli musibati. Jadi orang yang terkena musibah itu tidak akan terhibur hatinya kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain ya yang terkena musibah seperti dirinya. Dan ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kanjeng Nabi menghibur Kanjeng Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menghibur Kanjeng Nabi Muhammad karena memang pada waktu dakwahnya Kanjeng Nabi itu di awal-awal Islam itu banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi caci makian orang-orang jahiliyah. Bahkan Kanjeng Nabi itu ketika mengajak umat supaya meninggalkan menyembah berhala, supaya akhirnya beribadah kepada Allah, maka justru malah dilok-lokke, dikatakan sihrun mustamir, ya, dikatakan majnun dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghibur Kanjeng Nabi. Loh, kenapa Kanjeng Nabi kok dihibur oleh Allah? Ya karena
didustakan, diolok-olok itu dianggap satu musibah, kena musibah. Kanjeng Nabi itu diolok-olok itu juga susah, didustakan juga susah. Makanya akhirnya Allah Ta'ala menghibur Nabi Muhammad. Di antaranya lagi sebagaimana dalam Quran surat Fatir ayat 4. Surat Fatir ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Kanjeng Nabi begini. Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulum min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Ini adalah hiburan Allah. Allah menghibur Nabi Muhammad. Wa iyukadzibuka, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kalau orang-orang kafir itu mendustakanmu, ora usah susah, ndak usah bersedih wahai Nabi. Kenapa? Faqad kudzibat rusulun min qablik, karena para nabi dan rasul sebelum kamu itu juga didustakan. Makanya kalau kamu dakwah Nabi, kalau engkau dakwah kepada mereka lalu mereka justru mengolok-ngolok kamu, mereka mendustakanmu, maka ndak usah bersedih, biarkan saja mereka. Ndak usah bersedih karena yang mengalami seperti itu bukan hanya engkau wahai Nabi, tapi para nabi dan rasul sebelum kamu. Para nabi dan rasul sebelum kamu itu juga didustakan oleh mereka, kaumnya. Wa ilallah turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua perkara akan dikembalikan. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Kanjeng Nabi. Karena bagaimanapun orang dakwah, wong Kanjeng Nabi itu utusan Allah, kemudian mengajak umatnya, umat sing tersesat, itu karep diparingi dijak di jalan yang lurus, dijak di jalan keselamatan. Lah kok malah ngelok-ngelok nih? Ya napa niku? Susah Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Kanjeng Nabi. Menghibur Kanjeng Nabi dengan cara Allah menceritakan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi juga didustakan. Makanya ini sesuai dengan dawuh innal musibah idza ammat hanat. Jadi musibah itu kalau rata, tidak hanya diri kita yang terkena, maka akan terasa ringan. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Kalau yang didustakan itu rata, nabi-nabi dulu juga didustakan oleh sebagian umatnya, maka ini akhirnya terasa ringan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diceritakan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Mas'ud itu menceritakan lamma qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghanaima Hunain. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Nabi Muhammad membagi harta rampasannya perang Hunain. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad membagi ghanimahnya perang Hunain, harta jaran atau harta rampasannya perang Hunain, sami'tu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, sami'tu rajulan yakul, saya mendengar ada seorang laki-laki niku intine ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi padahal sudah adil membagi harta ghanimahnya perang Hunain, dibagi oleh Kanjeng Nabi kepada kaum muslimin. Lah ngono kuwi ada seorang dari mereka itu ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi. Ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi, sami'tu rajulan yaqul, kata sahabat Ibnu Mas'ud, aku mendengar ada seorang lelaki sing rasani Kanjeng Nabi, ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi dari belakang. Ucapannya bagaimana? Inna hadhihi lakismatun ma'uridu bihallah. Pembagian jarine wong lanang sing ngelok-ngelok niku apa? Pembagian model ngene iki ora dikersakne Gusti Allah. Nah, intinya dia nyalahke pembagiane Kanjeng
Nabi. Dianggap pembagiannya Kanjeng Nabi adil. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud yang mendengar enek wong lanang ngelok-ngelok ning ngeten niki dengan mengatakan intine pembagiannya Kanjeng Nabi adil, tidak sesuai dengan, tidak dikehendaki oleh Allah seperti ini. Lah, maka akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud beliau mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi napa niku, lalu sahabat Ibnu Mas'ud sowan kepada Kanjeng Nabi, fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakartu dzalika lahu. Lalu setelah saya sampai kepada Kanjeng Nabi, saya menceritakan kepada Kanjeng Nabi tentang ucapan laki-laki tersebut. Wahai Nabi, ada seorang lelaki yang tidak terima dengan pembagian panjenengan. Pembagian ghanimah panjenengan, malah mengatakan pembagian panjenengan itu jari radil dan lain sebagainya. Bagaimana wahai Nabi? Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata begini, rahmatullah ala Musa. Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Qad udhiya bi aksara min hadza fasobar. Karena Nabi Musa niku malah dilarani karo kaumnya melebihi dari ini. Dale aku kan sik dilokne ndak adil. Nabi Musa iku malah dilarani karo kaume tapi fasobaro, tapi Nabi Musa bersabar. Lah ini artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad supaya tidak terlalu susah dengan ejekan satu dari napa niku orang yang tidak terima tadi, Kanjeng Nabi Muhammad menceritakan Nabi Musa, nabi-nabi yang lain ketika dakwah kepada umat itu justru disakiti luar biasa, dilok-lokne dan seterusnya. Ini sehingga akan bisa menghibur Nabi. Jadi dalam dakwah seperti itu ya. Makanya kalau kita dakwah, umpama awake dhewe dakwah ning masyarakat, lalu ada masyarakat, ada sebagian orang yang menentang kita, tidak seneng dengan dakwah. Bagaimana sikap kita? Tidak usah terlalu susah. Kita tidak usah terlalu sedih, tidak. Tetapi yang paling penting introspeksi diri kita. Ya memang jangan-jangan dakwahku sing durung bener. Tapi kalau dakwah kita sudah bener, maka tidak usah terlalu dirisaukan orang yang menentang kita. Bahkan kewajiban kita adalah bersabar. Kalau kita bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita akan dapat kemuliaan. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menguji hambanya kecuali Allah ingin melihat kesabarannya. Nah, kalau hamba yang diuji Allah niku sabar, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an niku apa? Wabasyiris sabirin. Kata Allah Ta'ala, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Wa basyiris sabirin, wahai Nabi Muhammad, jenengan paringi kabar gembira wong-wong sing sabar. Ya kuwi wong-wong alladzi idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan musibah dia bersabar lalu mengatakan innalillah, saya ini milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Maka orang yang sabar ketika ada ujian, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapat kawelasane Allah, mereka akan mendapat kasih sayangi Allah, mereka akan mendapat rahmat dari Allah, dan mereka wong-wong sing sabar terhadap ujian itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya kita harus ingat, orang itu akan tinggi derajatnya tergantung kadar
kesabaran. Kita ingat para nabi dan rasul sing paling dhuwur dhewe derajate sinten? Nabi rasul sing duwe gelar ulul azmi. Nah, ulul azmi itu yang paling tinggi Nabi Muhammad. Loh, kenapa para nabi dan rasul itu sing paling dhuwur derajate di sisi Allah kok ulul azmi? Karena mereka rasul yang paling sabar, sing paling sabar dari yang lain. Maka yang dilihat oleh Allah ini kesabarannya, bukan hanya kesuksesannya. Lek sudut pandangnya kesuksesan, Nabi Sulaiman itu karo Nabi Nuh sukses endi? Sukses Nabi Sulaiman, tetapi di hadapan Allah isih dhuwur Nabi Nuh. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah kesabarannya, tingkat ujiannya. Makanya kita harus begitu ya. Kalau kita diuji oleh Allah, sing sabar. Ya termasuk kita rekoso golek ngilmu seperti ini, ya sing sabar. Sing ngalami rekosone mondok bukan hanya kita. Dulu para ulama-ulama malah luwih rekoso. Makanya dengan begitu kita akan jadi orang yang mulia. Kaum berkiasa, sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kesimpulan dari hikmah yang ke-13 ini yang pertama, kita itu kalau ingin tahu kadar sesuatu, maka hendaknya kita harus melihat kebalikannya. Contoh, nek kita kepingin ngerti kadar nilainya sehat, maka jajal kita sawang wong-wong sing loro. Ya, makanya kalau kita diuji sehat, kalau kita diberi kesehatan seperti ini, ben eruh regane sehat, ben eruh nilainya sehat, coba sekali waktu kita berkunjung melihat orang-orang yang sakit. Orang itu tidak akan tahu kadar sesuatu kecuali dengan sebaliknya. Itu yang pertama. Oleh karenanya supaya kita itu iso ngregani nikmate Allah berupa kesehatan, maka begitu caranya. Syukuri kesehatan ini karena sehat itu adalah mahal sekali. Yang kedua, orang yang terkena musibah itu tidak akan terhibur hatinya kecuali menceritakan orang lain yang terkena musibah yang sama. Ini artinya dos pundi? Nek umpomo ini untuk kita sendiri. Nek umpomo awake dhewe terkena musibah, apalah buktine, misalkan pas kebanjiran tanduran kita ndak panen. Maka kita harus kelingan, sing kena banjir ora mung aku tok. Kabeh ya kena. Kenapa saya harus usah? Wong sing kena kabeh. Sing kena kabeh, kenapa saya harus susah begitu? Atau kalau kita misalkan diparingi Allah Ta'ala, diuji Allah rodok seret ekonomine, maka bagaimana? Kita juga harus melihat sing diuji seret rezekine ora mung aku, masih banyak orang-orang lain malah di bawah saya. Lah, kalau dengan begitu kita tidak akan terlalu susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan kesabaran, dan Allah muliakan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkiasa, baru saja kita simak kajian kitab Hikam Ad-Dadiriyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung, dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung.
setiap hari selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka puasa. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM, 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.